Baik teman-teman, jadi kali ini saya akan mungkin sedikit sharing tentang cara penggunaan Laragon ya teman-teman. Nah di sini saya tidak akan bahas cara installnya. Nanti teman-teman bisa download Laragon ya, download eh apa ya download Laragon. Oke, download Laragon di sini. Nah, oke. Bisa gunakan versi yang full atau bisa pakai yang portable gitu ya. Nah, teman-teman, jadi ada beberapa hal yang harus diketahui untuk penggunaan Laragon ini ya. Ini mirip-mirip seperti SAM, cuma Laragon ini kita itu ada beberapa hal ya. Jadi misalnya kita juga bisa bisa menginstal beberapa versi PHP, jadi dia bisa multi PHP ya. Jadi lebih bagus ya, dia sebenarnya secara ini lebih bagus dibandingkan SAM ya, SAM app ya gitu ya. Nah, nah ini adalah salah satu contoh tampilan dari Laragon ya teman-teman. Nah secara default eh, dia itu versi PHP yang digunakan itu adalah versi 8.1.10-nya. Nah, ini kita bisa menginstal versi PHP tambahan ya. Di sini ada PHP 7 juga yang udah ya saya install. Kemudian MySQL-nya juga sama, kita bisa menggunakan versi tambahan dari jenis database-nya. Kita bisa saja menggunakan MariaDB atau jenis aplikasi tambahannya gitu. Jadi pertama, dimisalkan ya di sini teman-teman menggunakan Laragon, caranya mudah ya teman-teman, tinggal gunakan star seperti ini. Kemudian kita menuju ke webnya. Ini versi yang di PHP yang digunakan adalah 8.1.10. Jadi nanti teman-teman untuk ketika pertama kali install Laragon, nantilah biasalah kita next gitu ya teman-teman. Nah, tapi nanti directory webnya teman-teman ada di defaultnya ya, default installationnya itu biasanya disarankan di C ya, C Laragon, kemudian di www ya, nanti di sini kita directory kerjanya di sini gitu ya. Nah, hal-hal yang perlu teman-teman ketahui adalah yang pertama yaitu Laragon itu mendukung multi PHP ya. Jadi teman-teman bisa ngedownload versi PHP lain untuk ditambahkan ke Laragon. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman terbiasa menggunakan PHP MyAdmin, nah defaultnya kalau di Laragon ini ya di versi 6 ini kalau nggak salah belum ada. Jadi teman-teman nanti download dulu apa di sorry di PHP My Admin ya. Di sini nanti teman-teman download. Nah ini versinya versi zip file ya teman-teman, nanti download. Oke, nah di sini website. Nah di sini kan ada PHP My Admin nih. Nah nanti teman-teman tempatkan folder PHP My Admin ini di C Laragon, kemudian etc di sini apps ya. Nah, di sini ada PHP my admin gitu ya, teman-teman. Sebenarnya bisa juga di sini ada beberapa apps ya di sini. Contohnya ada adminer juga. Oke, saya jelaskan aja ya. Karena kan kita terbiasa, ini adminer juga ada di sini. Tuh. Jadi adminer ini adalah kayak semacam aplikasi berbasis web untuk mengelola database. Kemudian PHP MyAdmin juga sama ya. Jadi interface untuk mengelola database, dan rata-rata kan kita sering menggunakan PHP MyAdmin gitu ya. Nah, kayak gini ya, teman-teman. Oke. Nah, kalau teman-teman menggunakan PHP MyAdmin ya, misalnya di sini menggunakan PHP MyAdmin. Nah, ini kalau teman-teman ingin menggunakan tanpa password, karena kita kan menginstalnya secara terpisah-pisah gitu ya. Nah, teman-teman nanti kopikan config sample.ing.php menjadi config ing.php ya. Jadi, kita lihat di sini open. Nah, kemudian nanti kalau misalnya mau menambahkan tanpa password di sini,
teman-teman dari file set ke true, kemudian nanti si CFG servernya ini set usernya adalah root. Kemudian di sini tulis ini di sini juga ada dirubah jadi dari false jadi true gitu. Supaya nanti kita bisa login tanpa password gitu, teman-teman. Nah, oke, jadi di si Laragon ini kita bisa yang kedua itu selain kita bisa multi PHP, hanya saja kita tidak bisa menjalankannya secara bersamaan seperti multi PHP yang pernah saya jelaskan di Ubuntu, yaitu menggunakan PHP FPM ya. Tapi kalau misalnya di sini kita switch gitu ya PHP-nya ya. Jadi kalau misalnya ingin dirubah ke versi 7, versi 8 itu semuanya yang ada di komputer itu versinya berubah gitu ya untuk Apache-nya gitu, modul Apache-nya gitu. Oke. Sini juga ada PHP Redis, kemudian ada Dragon. Kalau ini belum saya coba ya. Yang udah ini adminer gitu ya, teman-teman. Nah, oke, yang ketiga itu hal yang perlu teman-teman ketahui, yaitu di sini kita bisa menggunakan terminal juga. Nah, terminal ini sebenarnya kayak seperti di terminal Linux ya. Saya baru sadar gitu. Kita contoh yang baru saya sadari, kita bisa menggunakan GNO Nano ya. Nano misalnya ty.txt di sini kita bisa menggunakan GNU Nano. Ternyata si terminal dari Laragon ini mirip-mirip seperti Linux gitu ya. Saya baru sadar. Nah, kali kita tuh. Oke. Nah, jadi sudah ada 3 hal ya. Yang pertama kita bisa menggunakan multi PHP. Kita juga untuk PHP MyAdmin-nya perlu ditambahkan dulu. Misalnya kalau kita kan umumnya banyak yang menggunakan PHP MyAdmin. Nah, PHP MyAdmin-nya dulu itu harus ditambahkan, di-download dulu nanti versi zip dari situs resminya, yaitu dari php myadmin.net. Teman-teman download, kemudian ekstrak, tambahkan di foldernya, yaitu di Laragon etc apps. Kemudian yang ketiga adalah si Laragon ini bisa di terminalnya itu seperti penggunaannya seperti apa? Seperti di Linux gitu ya, perintah-perintahnya. Oke. Kemudian yang keempat itu di sini teman-teman kita lihat di preference. Jadi pas instalasi teman-teman nanti kan ada pilihan opsi centang itu apa? Auto create virtual host ya teman-teman ya. Nah, jadi secara default di sini nanti kalau teman-teman menempatkan sebuah apa direktori kerja, sebuah direktori di Laragon, kemudian www, kemudian ditempatkan di sini, maka secara default folder-folder ini itu akan memiliki yang namanya virtual host atau apa sih disebutnya, pokoknya kayak domain gitu ya, domain disebutnya domain apa sih lah bahasa yang bagusnya, domain samaran, ataupun kalau defaultnya kan localhost, misalnya PHP localhost nama aplikasi kita. Nah, dengan virtual host kita itu kayak memiliki sebuah virtual host virtual gitu ya. Contohnya misalnya di sini ada folder PHP ya teman-teman, maka saya tulis di sini tinggal php.test. Nah, maka akan kita punya domain virtual, nggak harus tulis localhost PHP ya di sini, localhost PHP jadi panjang gitu ya. Nah, tapi kita bisa memiliki virtual host juga gitu ya, nggak harus disetting gitu. Nah, kemudian untuk misalnya menambahkan versi PHP ya, tadi kan untuk PHP MyAdmin-nya perlu ditambahkan kalau misalnya kita ingin menggunakan PHP MyAdmin, karena memang defaultnya ini database-nya itu ini defaultnya database-nya untuk bukan default, maksud saya di sini juga ada versi database lain ya. Di sini ada hide MySQL ya. Nah, di sini. Jadi untuk default yang ada itu kita bisa pakai apa? Antarmuka dari Laragon ya, bawaan Laragon, yaitu untuk aplikasinya hide SQL portable ya di sini. Oke, teman-teman. Yes. Sorry. Nah, jadi kalau mau tambahan PHP MyAdmin itu harus ditambahkan dulu gitu.
Nah, sekarang kalau misalnya kita mau tambahkan PHP, versi PHP, nah defaultnya kan PHP-nya ini adalah versi 8, sorry, 8, sorry, apa, PHP-nya 8.1.10 ya, teman-teman. Kalau misalnya kita mau tambahkan, kita bisa download di Windows PHP.net. Teman-teman bisa di sini ada beberapa versi ya, 8.1, 8.2. Misalnya kita mau ke 8.2. Nah, kalau di sini ada non threadsafe dan threadsafe. Threadsafe itu buat kayak kalau misalnya PHP diinstal sebagai modul Apache gitu ya. Kalau non threadsafe itu diinstal sebagai apa sih, CGI ya. Sorry, bukan CGI maksudnya. Iya, CGI maksudnya kalau PHP-nya diinstal di versi, nanti teman-teman bisa lihat lah di sini perbedaan threadsafe dan non threadsafe. Jadi kalau misalnya nanti diinstal sebagai modul Apache, nanti kita bisa pilih threadsafe saja ya di sini teman-teman. Nah, di sini PHP versi 8.22 ya, teman-teman. Oke, threadsafe PHP 8.22. Nah, di sini non threadsafe kita download yang threadsafe saja di sini. Jadi nanti ada perbedaan. Threadsafe ini pokoknya si PHP-nya ini diinstal sebagai modul Apache gitu. Oke, kita coba ya. Oke, sudah selesai ya, teman-teman. Kita coba download lagi. Sorry. Di sini kita ekstrak. Oke, sudah ya, ini udah ekstrak. Kita kopikan versinya, copy ke eh, ke Laragon, kemudian bin, kemudian di sini pilih apa di sini PHP. Oke. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kalau misalnya kita ingin menambahkan, misalnya di sini saya mau menambahkan versi database lain. Di sini kan di MySQL ada MariaDB versi 11, MySQL versi 8 ya. Defaultnya MySQL versi 8 bawaannya. Nah, teman-teman juga bisa downloadnya di MariaDB ya, teman-teman. MariaDB. Oke, MariaDB di sini teman-teman bisa download ya, teman-teman download. Tadi versi 11 ya, misalnya saya pengen versi MariaDB-nya versi lama aja lah, kita versi 10 gitu ya. Kita bisa download versi 10, kemudian arsitekturnya ini udah Windows, kemudian ini zip file, kemudian tinggal di download. Oke. Nah, jadi kurang lebih ada sekitar 4 hal ya, teman-teman, yang bisa teman-teman ketahui ketika menggunakan MariaDB ini. Jadi cara menggunakannya memang mudah sekali ya, sama seperti SAM, cuma ini lebih fiturnya lebih banyak gitu. Kita bisa ganti-ganti versi database, kita bisa ganti-ganti versi PHP-nya gitu. Kemudian terminalnya kita bisa beroperasi seperti layaknya di terminal Linux gitu ya. Jadi yang pertama, teman-teman bisa multi PHP. Yang kedua, database-nya juga teman-teman bisa gonta-ganti. Yang ketiga, untuk PHP MyAdmin, teman-teman harus menambahkan ini aplikasinya dulu di etc apps di Laragon, etc apps nantinya ya. Nanti perlu teman-teman tambahkan dulu. Kalau misalnya menggunakan ini, teman-teman harus di etc apps ya, nanti kalau misalnya menggunakan PHP MyAdmin. Nah, selanjutnya ini kita cara instalasi database-nya juga sama, teman-teman. Kita tinggal ekstrak aja, ekstrak. Kemudian kalau udah, nanti kita tambahkan ke ini udah. Nah, MariaDB 10 ya. Oke, kita kopikan. Copy ke C Laragon bin
kemudian di sini MySQL. Nah, di sini. Oke. Jadi seperti itu. Gitu teman-teman. Jadi kalau intinya kalau teman-teman mau hal yang paling mencolok dari Laragon ini, kita itu bisa multi PHP, kemudian multi database juga, bisa gonta-ganti versi database gitu teman-teman. Oke, baik, mudah-mudahan sharing kali ini tentang bagaimana cara menggunakan Laragon ini bermanfaat ya. Tapi yang paling penting sih sebenarnya yang ingin saya sharingkan itu hal-hal yang apa saja yang berbeda antara Lagon dan Sam sebenarnya perbedaannya. Kalau mungkin kalau pertama kali kita menggunakan agak sedikit bingung, terutama kalau terbiasa dengan PHP MyAdmin ya teman-teman. Kalau terbiasa dengan PHP MyAdmin, kita jadi agak sedikit apa ya, harus belajar lagi gitu karena defaultnya PHP MyAdminnya tidak ada, jadi harus diinstal gitu, atau ditambahkan foldernya karena PHP MyAdmin ini sebenarnya aplikasi web based sama seperti tadi kayak Adminer karena default dari si untuk aplikasi database pengolahannya itu ada hide SQL, kemudian kalau yang web based itu versi aplikasinya Adminer. Kalau yang versi desktop itu head SQL ya gitu teman-teman. Baik teman-teman, mudah-mudahan sharing kali ini bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe juga channel saya. Nggak akan bikin teman-teman miskin, subscribe itu gratis ya teman-teman. Saya jarang sekali ya nyuruh orang subscribe, tapi kali ini teman-teman kalau mau dukung saya juga bisa subscribe. Terima kasih, saya Ahmad Zilani, sampai jumpa di tutorial berikutnya.